warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ruhul Hidayah kembali hadir untuk memberikan manfaat dan sentuhan rohani kepada kita. Yang pasti bersama Said Hasan bin Alwi Alaidrus. Dan kami juga menyediakan madu asli Al-Ijabah, yang dimana kita jamin keaslian dan kemurniannya. Yuk, kita sehat bareng madu Al-Ijabah sesuai dengan tipu nabawi. Dan yang pasti semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa walah, amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu taubat beserta syarat-syaratnya dan alasan untuk apa kita bertaubat. Begitu juga langkah-langkah untuk mengajak hati kita supaya kita ingin bertaubat. Dan kesempatan kali ini insya Allah kita masih membahas di rintangan yang kedua, yaitu adalah rintangan taubat. Dan di sini kita akan membahas perkara yang bisa menghambat seseorang untuk bertaubat. Perkara yang dapat menghambat seseorang untuk bertaubat adalah diri kita sendiri atau bisikan hati kita. Karena seseorang ketika hendak bertaubat, hatinya pasti akan mengatakan bahwasannya untuk apa saya bertaubat? Sedangkan saya yakin bahwasannya saya akan mengulangi dosa tersebut. Saya tahu bahwasannya diri saya tidak mampu, belum kuat iman saya, sehingga saya akan melakukan dan mengulangi dosa-dosa saya tersebut, sehingga percuma atau tidak ada faedahnya atau manfaatnya saya bertaubat. Maka ketahuilah jika ada bisikan hati seperti ini, itu adalah tipu daya dari setan. Yang mana apakah kamu tahu, apakah kita tahu bahwasannya ketika kita mengatakan seperti itu, dari mana kita tahu kita akan bermaksiat lagi? Mungkin saja setelah kita bertaubat Allah mencabut nyawa kita sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada dosa yang kita perbuat lagi. Dan permasalahan di sini timbulnya bisikan hati seperti itu, permasalahannya adalah rasa takut dalam diri untuk mengulangi maksiat tersebut karena lemahnya iman. Maka seseorang yang bertobat memang dibutuhkan untuk tekad yang kuat, tekad yang bulat untuk meninggalkan maksiat. Akan tetapi walaupun kita masih belum memiliki tekad yang kuat tersebut, tetap kita dituntut untuk bertaubat. Kenapa? Karena minimal dengan taubatnya kita, walaupun nanti kita mengulangi dosa tersebut, yang pasti dosa-dosa kita yang telah lalu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa yang kita miliki hanya dosa satu, yaitu yang baru saja kita lakukan. Maka ini adalah manfaat atau fadilah orang-orang yang bertaubat. Jadi ini juga termasuk keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang mau bertaubat. Maka jangan sampai rasa takut kita untuk mengulangi dosa itu menghambat kita daripada taubat. Karena kita akan mendapatkan manfaat dan fadilah yang sangat luar biasa walaupun kita yakin kita akan mengulangi dosa tersebut. Dan ikhwani rahimakumullah, bahwasannya cara bertaubat berbeda-beda menurut dengan dosa yang kita lakukan. Karena dosa pun juga bermacam-macam. Maka di sini kita akan membahas dosa, macam-macam dosa dan juga cara bertaubatnya. Bahwasannya macam-macam dosa ada 3. Yang pertama adalah dosa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan salat, puasa atau zakat dan yang lain-lain. Bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya dengan mengqadai apa yang kita tinggalkan semampu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini seperti apa? Dosa ini antara kita dengan Allah, seperti minum minuman keras atau makan uang riba, dan yang lain-lain. Maka cara bertaubatnya dengan menyesali perbuatan tersebut dan memasang hati kita untuk tidak mengulanginya lagi. Adapun dosa yang ketiga yaitu adalah yang cukup berat, yaitu adalah dosa antara kita dengan sesama manusia. Dan dosa ini pun terbagi menjadi 5. Yang pertama, dosa kita dengan manusia urusan harta. Seperti kita mengambil haknya, mencuri dan yang lain-lain. Bagaimana cara bertaubatnya? Cara bertaubatnya kembalikan hak mereka. Jika kita mampu,
Ya, akan tapi jika kita fakir, tidak memiliki harta untuk mengembalikannya, maka menghadap kepada orang tersebut dan meminta halal atau meminta ridha. Ataupun jika kita mampu untuk mengembalikannya, akan tapi tidak mendapatkan kembali orang tersebut, ya, atau orangnya mungkin sudah meninggal atau yang lainnya, ya, maka ya, bersedekahlah dan kamu niatkan untuk ya, memberikan pahalanya kepada orang yang hilang tadi, kepada orang yang kau zalimi tadi. Akan tapi jika kamu tidak mampu semuanya, ya, maka perbanyaklah amal baikmu, ya, serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan urusanmu dengannya kelak di akhirat. Ini jika urusan harta. Adapun dengan dosa manusia yang kedua, yaitu adalah dengan urusan raga. Misal kamu melukainya atau membunuhnya, waliyadzubillah, maka cara bertaubatnya adalah mengikuti sesuai hukum syariat. Yaitu apa? Dengan kisos. Ataupun jika kita tidak mampu, ya kita meminta maaf dengan orang tersebut jika orang tersebut ingin memaafkannya. Ataupun jika kita tidak mampu dengan itu semua, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal ibadah kita supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita kelak nanti di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, jika urusan kita dengan manusia menyangkut harga diri. Seperti apa? Seperti kita berghibah atau kita mencaci atau kita membuka aib orang tersebut, ya, maka cara bertaubatnya adalah hendaknya kamu jujur datang kepada orang tersebut dan meminta maaf. Mengatakan sesungguhnya. Akan tapi jika kamu datang dan mengatakan sesungguhnya, kejadiannya akan semakin rumit atau akan semakin susah, ya, maka ya, menimbulkan keadaan yang semakin susah, ya, maka jalan satu-satunya hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal ibadah agar Allah memudahkan urusanmu kelak nanti di akhirat. Adapun urusan yang keempat antara kamu dengan manusia, urusan wanita. Misal kamu melecehkan ya putrinya atau saudarinya atau waliyadzubillah istrinya, maka urusan ini ya biasanya tidak ada jalan untuk minta maaf. Karena jika kau jujur dan mengatakan kepada orang tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang lebih rumit. Maka jalan satu-satunya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sungguh-sungguh agar Allah memudahkan urusanmu dengannya kelak nanti di akhirat. Dan yang terakhir adalah urusanmu dengan manusia mengungkit masalah agama. Misalnya kamu telah mengkafirkan orang tersebut atau menyesatkan orang tersebut, maka hendaknya kamu minta maaf, ya, dan yang sungguh-sungguh agar bisa dimaafkan. Jika tidak, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal ibadah agar Allah memudahkan urusanmu dengan orang tersebut kelak di hari kiamat. Maka intinya pada urusan kita dengan manusia adalah meminta ridhonya, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Akan tetapi jika itu tidak memungkinkan, maka kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jika melihat seorang hamba yang sungguh-sungguh bertaubat kepadanya, maka Allah ya akan menerima taubatnya dan akan menjadikan orang-orang yang bersangkutan tadi ya memaafkannya di akhirat dan memudahkan segala urusannya. Wallahu a'lam. Maka dengan ini ya kita telah menyelesaikan rintangan yang kedua, yaitu adalah rintangan taubat. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan memasuki rintangan yang ketiga, yaitu adalah rintangan al-awaik, ya, ataupun rintangan penghalang. Apa saja yang akan menghalangi kita selama ya, ketika kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang gemar bertaubat, yang akan dihapuskan seluruh dosa-dosa kita sehingga kita menjadi hamba yang pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.